Saudara, seorang oknum ASN sekaligus konten kreator di Gorontalo ditangkap polisi usai tega aniaya seorang pria yang diduga selingkuhan sang istri karena tersulut emosi dan cemburu. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam di sejumlah bagian tubuh setelah korban kepergok sedang berduaan bersama istri tersangka di sebuah kamar kos. Korban kini tengah dirawat di rumah sakit karena mengalami luka parah. Seorang oknum ASN di Gorontalo terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Polresta Gorontalo Kota usai nekat melakukan tindak penganiayaan menggunakan senjata tajam. Tersangka yang kerap disapa Aan ini juga merupakan seorang konten kreator TikTok di Gorontalo. Sayangnya diduga karena tersulut emosi dan terbakar cemburu saat melihat sang istri tengah berduaan di sebuah kamar kos bersama seorang pria yang diduga selingkuhannya, tersangka langsung menganiaya korban dengan membabi buta. Tak sempat melawan, korban pun mengalami luka akibat sayatan senjata tajam di sejumlah bagian tubuh dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota mengatakan tersangka memang sudah mencari dan melacak keberadaan sang istri dan didapati di sebuah kos yang berada di Jalan Bali, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Jadi berawal dari si terlapor ini mempunyai seorang istri. Istrinya ini dekat dengan si korban, ya. Sudah diperingatkan beberapa kali oleh si terlapor untuk tidak mengganggu istrinya. Jadi suatu ketika istrinya sudah tidak pulang satu malam. Dia lacak HP istrinya melalui Google Chrome. Dia temukan posisi istrinya berada di Jalan Bali. Lalu dia menyusuri kos-kosan tersebut. Dia temukan sendal istrinya di depan kamar. Dan kebetulan pada saat dia mendapati itu, posisi pintu kamar terbuka sedikit. Dia dapati di dalam itu ada istrinya dan korban. Posisinya itu si korban lagi merangkul istrinya. Melihat kejadian itu dia panas. Dia ambil dari dalam tasnya ini sebilah pisau. Langsung dia bacok membabi buta. Ini si korban. Dan si korban mengalami luka di kepala, bahu kanan, dan punggung. Nah, jadi masih dirawat di rumah sakit. Jadi motifnya ini dia karena mendapati istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, yang mana laki-laki ini sudah sering diingatkan untuk tidak mengganggu istrinya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sebelumnya telah mengingatkan korban agar tidak mengganggu sang istri, namun sayangnya hal itu tetap dilakukan oleh korban. Tersangka juga bilang sudah beberapa kali memergoki korban dan sang istri berduaan di rumah sang istri. Ya, karena minggu lalu sudah saya dapatkan, terus saya sudah peringatkan. Tahu istri Anda selingkuh itu bagaimana? Dari orang, informasi dari orang atau Anda? Ada laporan. Dulu pernah ada Riki di kos itu? Di rumah istri saya yang kebetulan istri saya itu kan punya rumah yang satu. Rumah mamanya kan lagi ada di luar, memang tugasnya di luar kota. Jadi saya dapati dia di rumah situ. Sebelum saya ke kantor, waktu Kamis minggu lalu saya dapati dia di kamar situ. Saya ajak ngobrol, bicara baik-baik, dia malah menantang karena handphonenya kan saya tahan toh. Jadi dia menantang, dia bilang atau baku cari ini, atau kita suruh ambil pakai taman-taman. Nah makanya padahal saya sudah ada etikat baik untuk bicara baik-baik. Menyesal tidak melakukan itu? Menyesal. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah pisau jenis badik panjak yang digunakan untuk menganiaya korban. Tersangka pun mengaku menyesali atas apa yang telah dilakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pun terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.